Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 1023 Panduan Pengembangan Game. Dapatkan seseorang untuk melakukan pengujian alpha dan kemudian bersiaplah untuk pengujian beta gratis. Setelah itu, mulailah kampanye iklan agar orang-orang mengerti dan menyukai game ini. Feng Yu menginstruksikan Kameda Masao secara pribadi. Bos, apakah akan terlalu terburu-buru jika kita melakukan peluncuran di seluruh dunia? Kami tidak punya banyak waktu sampai tahun baru tahun depan, dan game ini masih memiliki banyak bug. Kameda Masao khawatir. Feng Yu dapat mendeteksi begitu banyak bug dengan mudah, bagaimana dengan para pemainnya? Mereka akan menemukan lebih banyak bug. Itulah mengapa kita harus melakukan tes beta untuk membiarkan pemain menemukan bug untuk kita. Anda harus mengiklankan bahwa kami akan memberi penghargaan kepada pemain yang mendeteksi bug selama pengujian beta. Hadiahnya adalah $100.000 Amerika Serikat. Berapa harganya? Kameda Masao terkejut. $100.000 Amerika Serikat terlalu tinggi. Kami telah membeli perusahaan ini hanya dengan $4 juta Amerika Serikat. Bagaimana bug bisa bernilai begitu banyak? $100.000 Amerika Serikat. Di Cina, ada pepatah lama, satu kata bernilai 1000 emas, dan dikabarkan pertama kali direkam dalam kurang dari Lu Sichunqiu lebih besar dari Lu Buwei. Lu Buwei mencatat semua saran pelanggannya dan memasangnya di gerbang kota dengan pemberitahuan. Dia akan memberi hadiah 1000 keping emas kepada siapapun yang dapat menambah atau mengurangi satu kata dalam buku ini. Sejak saat itu, bukunya, kurang dari Lu Sichunqiu lebih besar dari menjadi terkenal di seluruh Tiongkok. Feng Yu tertawa, dan dia tahu banyak cerita serupa dalam sejarah. Kameda Masao mengangguk. Bos, Anda mengatakan bahwa ini juga merupakan taktik pemasaran untuk game ini. Banyak orang akan mulai memainkan game ini untuk hadiah $100.000 Amerika Serikat, dan mereka perlahan akan menikmati game ini. Bahkan setelah mereka tidak dapat menemukan bug, mereka akan terus bermain dan meningkatkan keuntungan kami. Di Jepang, kami juga memiliki cerita seperti itu, tetapi saya belum berpikir untuk menggunakannya pada produk kami. Kamu sangat cerdas. Ketika Feng Yu mengatakan dia akan memberikan $100.000 Amerika Serikat untuk menemukan bug dalam game, Kameda Masao tahu apa yang diinginkan Feng Yu. Tapi dia sengaja tidak mengatakan apa-apa dan berpura-pura telah belajar sesuatu dari Feng Yu, dan pada saat yang sama, dia bisa mencium pantat Feng Yu. Feng Yu juga tahu Kameda Masao berpura-pura tidak tahu. Dalam hal manajemen dan operasi, Kameda Masao jauh lebih baik darinya. Tetapi bahkan mengetahui ini adalah sanjungan, dia masih suka mendengarnya. Juga, di negara yang berbeda, statistik untuk ketiga kelas pasti memiliki sedikit perbedaan. Mengapa? Kali ini, Kameda Masao benar-benar bingung. Mage, Tao Express, dan Warrior adalah 3 kelas dalam game. Di Asia Tenggara, Pendeta Tao akan sangat populer karena kelas ini telah muncul di banyak cerita rakyat dan cerita negara. Pendeta Tao hampir tidak ada. Di Barat, mereka akan memanggil mereka dukun, tetapi dukun sangat berbeda dari Pendeta Tao. Juga, mage tercatat dalam cerita rakyat dan legenda Eropa. Mereka dapat menggunakan segala macam sihir misterius, dan sebagian besar orang barat akan lebih suka memainkan kelas ini. Prajurit paling cocok untuk orang Amerika. Mereka memiliki sejarah yang lebih pendek dan menyukai kepahlawanan. Jadi, kelas yang menggunakan pedang dan kapak ini seharusnya populer di kalangan mereka. Itu berarti game ini akan memiliki versi yang berbeda di berbagai wilayah. Hanya sedikit perbedaan. Meningkatkan beberapa statistik karakter itu mudah. Di Asia Tenggara, Pendeta Tao seharusnya sedikit lebih kuat, tetapi pengetahuan permainan, NPC, peta, del, harus tetap sama.
Bahkan nama dan statistik bos akhir harus sama. Kami akan menggunakan permainan ini untuk menyebarkan budaya timur kami ke barat. Nama dan statistik bos mini lainnya dapat memiliki sedikit perbedaan. Saya akan menuliskan beberapa saran, dan Anda meminta pengembang untuk mulai mengembangkan ekspansi berdasarkan saran saya. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Legend of Mir telah ditingkatkan beberapa kali. Ini termasuk modifikasi di server pribadi. Orang-orang telah menciptakan segala macam bos mini di server pribadi, dan itu menyenangkan bagi para pemain. Feng Yu memutuskan untuk mengkonsolidasikan semuanya dan memasukkannya ke dalam game sekarang. Dengan cara ini, Legend of Mir akan lebih populer dari kehidupan sebelumnya. Juga, MMO yang bagus harus memiliki jalan cerita yang bagus. Jika tidak, game ini tidak akan ada artinya, dan para pemain tidak tahu alasan membunuh monster. Bukankah video game semua tentang membunuh monster? Anda telah mengatakan bahwa leveling, menemukan peralatan, buku keterampilan, untuk memperkuat karakter dan bahkan membunuh pemain lain, adalah daya tarik dari game ini. Ya, namun, bukankah lebih menarik jika mengetahui latar belakang dari game ini? Dari mana NPC berasal, alasan memberikan quest, sejarah di balik kota dan lokasi, dari mana monster berasal, dan mengapa bos terakhir ingin mengambil alih kota manusia, Setelah mengetahui semua ini, permainan akan lebih menarik. Kameda Masao memikirkan apa yang dikatakan Feng Yu dan merasa dia benar. Tapi itu akan terlalu merepotkan. Semua NPC dalam game harus memiliki cerita latar, dan semua quest harus dihubungkan. Juga, harus ada jalan cerita utama. Ini hanya permainan. Apakah ada kebutuhan untuk membuatnya begitu rumit? Konsol dan game arcade yang kamu mainkan sebelumnya memiliki alur cerita. Kisah-kisah itu akan menarik orang, dan kami juga dapat menghasilkan uang darinya. Cerita-cerita itu juga bisa menghasilkan uang. Betul sekali. Kita bisa menulis cerita menjadi novel dan mempublikasikannya di majalah kita. Tentu saja, di majalah ini, kami dapat mempublikasikan walkthrough dan strategi gameplay untuk bos dan pencarian. Item dan perlengkapan baru akan ditampilkan di majalah, memotivasi pemain untuk naik level. Selain novel, kita juga bisa menerbitkan manga, dan karakter utamanya tidak harus NPC game. Kita dapat menggunakan karakter pemain sebagai karakter dalam manga, dan membiarkan pemain merasa bahwa mereka adalah bagian darinya. Di masa depan, kami juga bisa membuatnya menjadi film. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, manga dan video game berjalan beriringan. Game seperti Pokemon, King of Fighters, dimulai dengan game, diikuti oleh manga dan anime. Semua ini akan menghasilkan keuntungan yang tinggi. Lalu, apakah kita akan mempekerjakan penulis dan mangaka? Di Jepang, ada banyak mangaka berbakat, tapi kami tidak punya novelis terkenal. Kameda Masao merasa novel yang berdasarkan alur cerita untuk sebuah game ini sangat sulit untuk ditulis. Tetapi bagi Feng Yu, itu mudah. Yang perlu dia lakukan hanyalah memberikan alur cerita umum, mengatur karakter utama, dan membiarkan netizen memutuskan sisanya. Tentu saja, netizen hanya bisa membantu memberikan masukan, dan Feng Yu masih membutuhkan penulis profesional untuk menulisnya. Feng Yu lebih suka penulis yang berspesialisasi dalam cerita sejarah karena dia ingin membiarkan permainan memiliki nuansa otentik dan menciptakan dunia permainan. Di era ini, masih belum ada novel online, tidak seperti waktu sebelum kelahiran kembali Feng Yu. Aku akan meminta seseorang untuk menulis novel. Anda hanya menghubungi mangaka. Tidak ada terburu-buru dengan manga. Biarkan dia mendesain karakternya terlebih dahulu, dan kami dapat memamerkan peralatan permainan kepada para pemain. Ingat, karakter wanita harus cantik dan seksi, dan pria harus tampan dan maskulin. Anda tidak perlu khawatir tentang pasar Cina. Tetapi untuk negara-negara lain, Anda harus mencari mitra lokal, atau mengakuisisi beberapa perusahaan distribusi game. Sedangkan untuk iklan,
Anda bisa meminta beberapa model atau selebriti untuk merekamnya. Lagi pula, selebriti juga bisa mendukung video game. Kameda Masao merasa telah belajar banyak dari obrolan singkat dengan Feng Yu ini. Feng Yu benar-benar jenius dalam hal menghasilkan uang. Bab 1024 menciptakan kembali klasik dari kehidupan sebelumnya. Setelah Kameda Masao pergi, Feng Yu mengunci diri di dalam ruangan untuk mulai menulis jalan cerita utama untuk Legend of Mir dan ekspansinya. Dia telah memainkan game-game ini di kehidupan sebelumnya dan membaca novel serupa. Dia mungkin tidak pandai menulis novel tetapi tidak memiliki masalah dalam menulis alur cerita utama dan latar belakang karakter. Feng Yu tidak perlu peduli dengan detail atau perkembangan karakter, karena dia tidak pandai melakukan itu. Membaca novel dan menulis novel itu berbeda. Feng Yu puas dengan apa yang dia tulis dan merasa dia akan mengejutkan semua orang dengan alur cerita ini. Dia akan dikenal sebagai penulis game jenius. Feng Yu juga mencantumkan beberapa bug yang diketahui di Legend of Mir. Modifikasi dan peretasan akan menghilangkan keseimbangan dalam game dan memengaruhi gameplay. Yang lebih buruk adalah mod dan peretasan ini mahal. Misalnya, jika Anda membuat TV, dan orang lain memproduksi dan menjual remote control ke TV Anda. Selain itu, remote control terjual dengan baik, dan Anda tidak mendapatkan 1 sen pun darinya. Ini seperti dimanfaatkan, dan ini membuat Feng Yu kesal. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, para pengembang Legend of Mir telah berperang dengan para pengembang mod ini. Tapi ini bukan hal terburuk yang terjadi pada Legend of Mir. Di puncak popularitasnya, source code-nya bocor, dan laba perusahaan turun drastis. Faktanya, banyak pemain Legend of Mir mulai bermain melalui server pribadi. Tanpa server pribadi ini, popularitas Legend of Mir akan bertahan selama 3 hingga 5 tahun lagi. Kini, Feng Yu memutuskan untuk mengembangkan mod tersebut sendiri asalkan tidak membuat pemain overpower dan mengganggu keseimbangan game. Feng Yu tiba-tiba teringat kode sumber game lain juga bocor sekitar waktu yang sama dengan Legend of Mir di kehidupan sebelumnya. Ini juga merupakan game yang dikembangkan oleh perusahaan Korea. Game ini bernama Mu Online. Mu Online merupakan game MMORPG 3D dan cukup populer karena grafisnya. Meskipun game ini bukan 3D, itu bisa dianggap 2.5D dan memiliki grafik terbaik saat itu. Selain itu, kelas dan desain karakter dari game ini lebih condong ke barat, dan lebih populer di kalangan pemain barat dibandingkan dengan Legend of Mir. Namun, perusahaan yang mengembangkan game ini didirikan setelah tahun 2000. Artinya game ini atau bahkan konsepnya tidak dikembangkan sekarang. Jika ini masalahnya, mengapa saya tidak mengembangkan game ini sendiri? Ada banyak pengembang game di Taiwan, Jepang, Korea, Eropa, dan Amerika sekarang. Namun, mereka terutama berfokus pada game single player atau LAN. Keuntungan dari game-game ini tidak setinggi game online masa depan karena game online membebankan pemain melalui kartu waktu prabayar. Server game, penyimpanan data, pengalaman multi pemain masif, DL. Berbeda dengan game pemain tunggal. Game pemain tunggal hanya bisa mendapat untung dengan menjual game aslinya. Tapi pembajakan tidak hanya ada di Cina. Di Eropa dan AS, banyak orang juga terlibat dalam perdagangan ini, dan merekalah yang mulai menjual versi crack dari game tersebut. Tentu saja, biaya MMO jauh lebih tinggi daripada game pemain tunggal. Feng Yu mulai mengingatmu secara online dan mulai menulis cerita latar belakang permainan, desain karakter, pencarian, DL. Dan dia bahkan menyebutkan beberapa peralatan yang dia ingat. Setelah itu, Feng Yu mulai berpikir tentang MMO populer dan game lain di kehidupan sebelumnya, yang dianggap klasik. Legend of Mir, Mu Online, Westward Journey Online, World of Warcraft, Dungeon Fighter Online, Zeng 2, Fantasy Westward Journey, Perfect World, Crazy Racing Card Reader, Crazy Arcade, O2 Jam, Audition Online, Crossfire, Swordsman Online, Heroes of Jin Yong Online,
Silsilah, Dinasti Giok, Del. Feng Yu telah memainkan beberapa game ini dan mendengar sisanya. Tentu saja, dia tidak dapat mengembangkan semua game populer, dan tidak semua pemain akan menyukai game yang sama. Setiap game memiliki kelompok pemain yang ditargetkan, dan Feng Yu hanya perlu menyoroti fitur utama game tersebut. Meskipun permainan tidak akan populer selamanya, itu harus bertahan 5 hingga 8 tahun. Kameda, apakah ada yang salah dengan Tuan Feng? Dia telah berada di dalam kamarnya selama beberapa hari dan telah meminta banyak buku catatan dan pena. Apa dia sedang menulis sesuatu? Wang Chujian bertanya. Kameda Masao juga tidak yakin apa yang dilakukan bosnya. Feng Yu pandai menggunakan PC, dan mengapa dia tidak menggunakan PC untuk mengetik? Kenapa dia harus menulis di atas kertas? Juga, apa yang dia tulis? Sudah 3 hari, dan dia masih belum selesai. Mungkinkah aturan dan regulasi manajemen Wind and Rain Holdings? Tapi Kameda Masao telah menanyakan Feng Yu tentang peraturan perusahaan sebelumnya, dan Feng Yu berkata tidak perlu begitu banyak peraturan dan peraturan. Juga, dari pemahaman Kameda Masao tentang Feng Yu, dia tahu Feng Yu tidak terganggu oleh detail ini. Selama karyawan itu tidak mengkhianati perusahaan, Feng Yu baik-baik saja bahkan jika kesalahan karyawan itu membuat perusahaan menderita kerugian. Tapi Kameda Masao tidak yakin apa yang dilakukan Feng Yu dan tidak akan pernah bertanya. Dia menoleh ke Wang Zijian. Jangan bertanya tentang masalah bos, mengerti? Wang Zifeng tersenyum malu. Dia tidak keberatan, karena dia dibayar setiap hari. Bahkan ketika dia tidak melakukan apa-apa, dia akan tetap dibayar. Jika Anda semua tidak menggunakan layanan saya hanya akan menonton TV dan minum teh di sini dan mendapatkan $500 Amerika Serikat per hari. Saya tidak berpikir saya dapat menemukan pekerjaan lain seperti ini dalam hidup saya. Tetapi semua orang ingin tahu tentang apa yang ditulis Feng Yu. Feng Yu masih menulis tentang ide, struktur, desain, gameplay, dari game-game itu. Dia juga menulis target audiens dari setiap permainan dan bagaimana mereka akan menagih para pemain. Ini adalah sesuatu yang tidak ada sekarang. Beberapa permainan akan menagih pemain melalui kartu waktu permainan, dan beberapa dari penjualan item dalam game, keanggotaan. Terlepas dari model pengisian, perusahaan akan menghasilkan keuntungan tinggi, dan banyak pemain akan menerimanya. Feng Yu tidak menggunakan laptopnya untuk menulis semua ini karena dia tidak tahu cara menggunakan metode input Wubi, dan metode input Pinyin tidak begitu nyaman sekarang. Alasan lainnya adalah keamanan internet. Feng Yu khawatir tentang peretas, dan ada banyak peretas di Korea. Ide-ide ini untuk Feng Yu untuk membangun kerajaan permainannya. Dia tidak ingin siapapun mencurinya darinya, karena ide-ide ini akan menciptakan pesaing yang kuat. 1 minggu kemudian, Feng Yu meletakkan penanya, menutup buku catatannya, dan meregangkan tubuhnya. Feng Yu pergi ke kamar mandi dan melihat dirinya di cermin. Dia terlihat pucat dan tidak bercukur. Sudah lama sejak dia bekerja begitu keras dan tidak terbiasa. Sepertinya dia butuh pelatihan. Setelah merapikan dirinya, Feng Yu berjalan keluar dari kamarnya dan melihat Kameda Masao di luar. Bos, kamu sudah selesai. Feng Yu tersenyum dan mengangguk. Saya telah menulis ide untuk game baru. Anda dapat mendistribusikannya ke perusahaan kami yang lain dan meminta mereka untuk mengembangkannya. Ingat, Anda tidak boleh membiarkan orang luar melihat isi buku catatan ini. Yakinlah, bos. Jika isi buku catatan itu bertimbal, aku akan melakukan seppuku. Kameda Masao bersumpah. Catatan penerjemah, dari sekian banyak game yang disebutkan, saya hanya memainkan WoW. Game mana yang sudah kalian semua mainkan? Mu Online. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.